Baik, dalam diskusi-diskusi di teman-teman amatir radio di internasional bukan di Indonesia, mereka mulai salah satu yang menarik adalah WinLink. Ini adalah kita pakai email tapi bisa lewat radio dikirimnya. Lewat radio Orari ya. Buat anda yang tidak tahu Orari bisa cari di sini. Orari adalah teman-teman yang suka ngebreak lah. Pada suka pakai radio nih, contohnya radionya seperti ini. Buat teman-teman mereka juga, kita Orari bekerja sama dengan Lapan sebenarnya. Duitnya duit Lapan sih. Udah meluncurkan radio satelit gitu ya. Kebetulan saya juga anggota Orari. Yang menarik dari ini adalah Orari Lokal Gombong bantu siswa SD Negeri 3 sebuah kegiatan belajar jarak jauh. Keren. Jadi SD pada ngomong pakai radio. Kira-kira kayak gitulah. Kan gak ada pulsa, pada teriak-teriak pakai pulsa segala macam kayak ini. Oke, tapi ini saya akan membahas satu hal lagi ini tentang WinLink. Ini pakai radio single sideband SSB. Kira-kira bentuknya kayak gini nih. Push transceiver. Ada yang lebih bagusan deh. SSB HF gitu. Nah, nih kalau mau bikin sendiri yang tadi. Kalau ini yang apa sih? Yang buatan pabrik lah. Tapi ini yang rakitan Indonesia nih. Rakit Anda juga bisa beli di toko-toko online nih, contoh di Bukalapak bisa dibeli lah. Harganya oke banget yang kayak ginian. Oke. Nah, ini rumahnya jaraknya bisa sampai 1000 km. Se-Indonesia bisa nyambung lah. Gimana caranya ini bisa nyambungin ke email gitu ya. Nah, ini salah satu softwarenya WinLink. Menarik sih. Coba kita lihat di sini WinLink. Gedein dikit. Jadi ini softwarenya bisa di-download free. Jadi disambungkannya, ini software-softwarenya ada yang di user bisa diinstal langsung softwarenya. Kalau mau baca cara instalasinya, klik ini aja, instalasinya seperti ini sih, nggak susah banget. Oke, ini di Windows tapi ada nanti yang di Linux juga ada sih sebenarnya. Buat sysopnya juga bisa diinstal. Oke, nah dia pada dasarnya dia adalah untuk menyambungkan email ke radio. Oke, saya masuk ke bagian Book of Knowledge-nya dia. Di sini diterangkan cara quick start, cara jalanin pertama kali. Bagaimana kalau mau yang lebih lengkap bisa tentang WinLink bisa dilihat di Wikipedia ini. Bahasa Inggris tapi ya. Bahasa Inggris. Jadi kita bisa kirim email pakai radio. Di sini terangin kayak gimana caranya. Walaupun ada berantemnya di antara teman-teman di amatir radio karena ini teknik ini sangat menduduki channel. Jadi channel-channel amatir radio banyak diduduki oleh pengiriman email ini. Karena dia ngirim sampai 100 ribuan message per bulan. Jadi lumayan gede sih per bulannya. Karena ada 12.000 radio, ada 100.000 internet koresponden yang dihubungkan lewat WinLink ini. Oke. Nah, yang serunya di sini, jadi software free bisa di-download. Oke, software free bisa di-download. Knowledge-nya juga tersedia di sini. Cara install apa segala macam di sini ada. Kalau kita mau beroperasi 24 jam sebagai gateway, bisa di sini lihat guideline-nya. Di sini diterangkan kalau kita ngoperasiin gateway secara operasional 24 jam. Ini 24 kali 7 kali 365. Gitu. Oke. Terus juga ini dia. Nah, di sini ada how to-nya, bisa dibaca-baca di sini caranya, how to-nya bisa dibaca di sini, cara setup sound card. Dan ini harus pakai call sign amatir radio ya. Orari seperti ini. Ini contoh call sign-nya.
Wow, ini di SD yang tadi tuh, keren. Ini contoh call sign Indonesia. Ini contoh call sign Indonesia ya. 8 Alpha 216 Kilo. Ini call sign Indonesia. 8 Alpha Indonesia sih sebenarnya. Orang-orang taunya Yankee Delta, Yankee Charlie, Yankee Bravo. Sebenarnya 8 Alpha juga Indonesia juga. Cuman rata-rata itu dipakai buat stasiun khusus aja. Oke. Nah, ini caranya diterangkan di sini, terutama yang perlu dibaca yang ini nih. Email with or without internet. Jadi kita bisa kirim email sih ke sini. Ini bisa di-download lah ininya. Oke. Nah, kalau buat yang pendahuluannya bisa dibaca yang 2 yang atas ini sih. Atau 3 lah sampai 7C Cruising Association. Ini yang ini frequently asked question, pertanyaan sering ditanyakan. Tapi bisa di-download ini. Winding itu apa, cara setup softwarenya gimana, bagaimana setup RMS paket. RMS itu relaynya ya, relay yang nyala 24 jamnya seperti apa. Oke, jadi itu bisa dicek di situ. Terus artikel application story, ini cerita-ceritanya penggunaan Winlinknya kayak gimana. Dan ini akan terasa, ini contohnya ya, emergency communication delivered di Honduras. Jadi pada saat ada bencana alam segala macam, semua saluran telekomunikasi putus. Biasanya kalau teman-teman tuh makainya satelit, tapi itu mahal banget. Jadi amatir radio bisa pakai single sideband yang lebih murah. Gitu. Jadi menarik karena kita bisa pakai peralatan yang murah sih sebenarnya. Oke, ini bisa dibaca. Nah, yang menarik juga adalah kita di sini juga. Jadi si RMS ini, radio mail service-nya atau gateway-nya itu lapor sebenarnya posisinya ada di mana. Ini laporan posisi RMS yang ada di dunia hari ini. Nih, ya, ini dia posisinya, kita bisa lihat. Kebanyakan memang harus diakui, kebanyakan ada di Amerika Utara sama di Eropa. Sementara belahan bumi yang lain seperti di Asia, di Australia, di ini kepulauan Fiji dan Samoa segala macam dikit sekali. New Zealandnya cuma 1. Kalau kita zoom in bisa mulai kelihatan sih, jumlahnya makin banyak kalau di zoom in. Nih. Nah ini yang seru nih Malaysia. Coba kita lihat Malaysia ya. Kelihatannya ada 1 ya, tapi banyak sih sebenarnya. Oh cuma 1 bener. Ini kita lihat call sign-nya Oscar November 4. Jadi call sign-nya bukan call sign, ini call sign-nya bukan call sign Malaysia ini. Ini call sign-nya call sign Eropa. Jadi ini orang Eropa datang ke Malaysia, dia operasikan sistem di sana. Jadi bukan orang Malaysia, ini ada di Filipina, Kilo Delta 7 November Delta Golf, itu orang Amerika itu. Jadi tetap aja bukan orang kita yang ngoperasiin. Indonesia nggak ada sama sekali, saudara-saudara. Jadi tidak ada yang tertarik kirim email lewat radio, itu nggak ada yang tertarik. Cuman ada baiknya kita eksperimen sih kayak gitu-gituan, lucu buat eksperimen. Kita bisa kirim email, sebenarnya bisa chatting segala macam lewat radio sih sebenarnya. Dengan cara itu daerah-daerah yang dari Papua segala macam kita bisa komunikasi sih sebenarnya pakai radio itu. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit tentang alternatif solusi, terutama buat di daerah, bahwa sebetulnya saluran komunikasi kita bisa pakai macam-macam, dan ini kita pakai radio amatir. Oke lah. Ini mungkin bermanfaat buat kondisi emergency ya, tapi kalau kita sebagai amatir radio kita harusnya mengembangkan ini buat latihan dulu. Kalau kita pakai waktu emergency ya nunggu bencana alam dulu baru latihan, kan susah. Sebaiknya kita latihan dulu, kemudian kita coba operasikan pada saat emergency kita udah siap jadinya. Kalau kita sebenarnya bukan masalah emergency sih kondisinya. Kondisinya memang Indonesia banyak gak ada sinyal. Jadi kita perlu solusi, terutama yang pada sekarang ini kondisinya pandemi seperti ini, harus dari rumah. Kita jadi ada solusi. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit tentang salah satu alternatif solusi yang ini cukup kompleks. Kita bisa kirim email lewat radio, single sideband dan sebagainya. Ini barang-barangnya. Kalau mau murah pakai HT dah, HT. Nah ini banyak ini murah ini 100 ribuan lah. Tapi jarak-jaraknya bisa sampai 10 km loh kalau pakai antena luar. Jangan khawatir, ini lumayan bagus buat ini. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran.